Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Bismillah, hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, subtema 1. Tentang apa saja? Yang pertama adalah mengenai organ gerak hewan. Alat gerak hewan dan manusia ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu tulang atau alat gerak pasif. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Yang kedua adalah otot atau alat gerak aktif. Kenapa alat gerak aktif? Karena otot mempunyai senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Berikutnya kita akan belajar mengenai kelompok hewan. Coba perhatikan gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Ini terdapat perbedaan teman-teman. Nah, dari perbedaan tersebut kita dapat kelompokkan bahwa gambar pertama ini disebut sebagai kelompok hewan vertebrata atau kelompok hewan yang mempunyai tulang belakang. Sedangkan kelompok kedua atau gambar kedua ini disebut hewan invertebrata atau hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Jadi berdasarkan tulang belakangnya, hewan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu vertebrata dan invertebrata. Nah, jika berdasarkan rangka, hewan pun akan dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu endoskeleton. Ini adalah hewan yang mempunyai rangka di dalam tubuh. Dan exoskeleton. Ini adalah hewan yang mempunyai rangka di luar tubuh. Apa bedanya fungsinya? Fungsinya, hewan endoskeleton rangkanya di dalam tubuh ini berfungsi untuk menegakkan tubuh atau menopang tubuh. Sedangkan hewan exoskeleton ini rangkanya berada di luar tubuh, fungsinya adalah untuk melindungi tubuh. Ini ada paragraf mengenai ikan, teman-teman bisa baca. Ini adalah tentang bagaimana tubuh ikan itu bisa bergerak dibantu dengan sirip dan ekor. Dia bergerak naik turun, kemudian dia menghasilkan gaya dorong. Ikan dapat bergerak dengan sirip sampingnya, dengan sirip tengahnya. Nah, setelah teman-teman baca dengan lengkap, kita akan belajar mengenai bagaimana menentukan ide pokok dan kalimat pengembang dalam suatu paragraf. Dari paragraf tersebut, kira-kira di manakah letak ide pokoknya? Di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf? Ya, ide pokok paragraf ini terdapat di awal paragraf. Tahukah kamu ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Nah, kalimat-kalimat berikutnya ini merupakan kalimat pengembang. Ini ada paragraf lagi mengenai burung. Teman-teman bisa belajar menentukan ide pokok dan kalimat pengembangnya. Burung merupakan hewan vertebrata yang bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya sehingga dapat terbang di udara. Setiap burung memiliki susunan rangka yang ringan dan otot yang kuat. Otot tersebut melekat pada tulang dada dan berguna untuk mengendalikan sayap pada saat terbang. Burung bergerak dengan cara mengepakkan sayap dari atas ke bawah sehingga tubuh burung akan terdorong ke atas dan terbang di udara. Kira-kira manakah yang merupakan ide pokok atau gagasan pokok? Ya, ide pokoknya ada di awal paragraf, sedangkan kalimat-kalimat berikutnya merupakan kalimat pengembang. Dari paragraf tersebut, supaya bisa lebih menarik, teman-teman bisa menambahkan gambar ilustrasi. Apa itu gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi adalah gambar yang berfungsi memperjelas, memperindah, menerangkan suatu informasi atau cerita. Nah, media yang dipakai
Yang pertama adalah media alas, bisa berupa kanvas, kain, kertas, kaca, atau komputer. Yang kedua adalah media pewarna. Ini bisa berupa pensil warna, cat air, krayon, dan lain sebagainya. Bagaimana langkah membuat gambar ilustrasi? Yang pertama, teman-teman bisa menentukan gagasannya terlebih dahulu, terutama adalah gagasan pokok atau ide pokoknya. Kemudian, teman-teman bisa membuat sketsa, dan yang terakhir adalah bagian pewarnaan. Corak dari gambar cerita ini terdiri dari 4 bagian, teman-teman. Untuk membuat sebuah cerita, teman-teman bisa memakai corak realis atau gambar yang mirip dengan aslinya, bisa dengan karikatur, gambar yang dilebih-lebihkan, atau bisa berupa kartun, gambar yang sifatnya humor atau lucu, dan yang terakhir bisa dengan gambar dekoratif. Ini adalah beberapa corak dari gambar cerita atau ilustrasi. Nah, ini ada gambar juga, tapi ini gambar adalah gambar mungkin ini adalah gambar realis karena peta ini merupakan gambaran letak suatu daerah di permukaan bumi. Dari peta ini kita akan belajar mengenai letak geografis suatu daerah. Apa yang disebut letak geografis? Letak geografis merupakan letak suatu daerah dilihat dari penampakannya di bumi. Berbeda dengan letak astronomis ya. Kalau letak astronomis itu dilihat dari bagian atau garis posisi garis lintang dan garis bujur suatu daerah. Nah, letak geografis Indonesia ini diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Teman-teman tahu apa itu? 2 samudranya yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan benua yang mengapit Indonesia adalah benua Asia dan benua Australia. Teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut mengenai letak geografis pada peta atau pada buku lainnya. Nah, di sini ada gambar Pulau Jawa. Secara geografis, Pulau Jawa mempunyai luas 128.297 km persegi dan mempunyai batas laut di sebelah utara Laut Jawa, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat Selat Sunda, dan sebelah timur ada Selat Bali. Pulau Jawa pun mempunyai batas daratan. Ada sebelah utara ada Pulau Kalimantan, sebelah selatan ada Samudra Hindia, sebelah barat ada Selat Sunda dan Pulau Sumatera, dan sebelah timur ada Pulau Bali. Nah, secara astronomis pun Pulau Jawa mempunyai batas lintang dan bujur seperti pada gambar berikut. Di samping itu, Pulau Jawa ini mempunyai gambaran geografis tentang nama pantainya, nama lautnya, dataran rendahnya, nama gunungnya, dan lain sebagainya. Teman-teman nanti bisa mempelajari lebih lanjut di buku-buku yang teman-teman punya. Nah, dari bentuk kepulauan Indonesia itu, karena Indonesia ini merupakan negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau, ini kita dipersatukan dengan salah satu semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang ada pada lambang negara yaitu Pancasila. Nah, kita berikutnya akan belajar mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Seperti yang telah teman-teman pelajari, Pancasila itu mempunyai 5 sila.
Yang pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa, itu mengandung nilai ketuhanan, yang berarti bahwa Indonesia ini adalah negara yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, bukan negara ateis. Nah, nilai ketuhanan ini mempunyai arti apa saja? Nah, salah satunya adalah pengakuan kebebasan memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama, dan juga tidak bersikap diskriminatif terhadap pemeluk agama lain. Sila kedua mengandung nilai kemanusiaan. Sikap yang sesuai atau yang mencerminkan diantaranya ada saling menyayangi sesama manusia, tidak membeda-bedakan orang lain, dan bertenggang rasa serta saling membantu. Nah, sila yang ketiga ini mengandung nilai persatuan. Sikap yang sesuai contoh sila ketiga yaitu diantaranya menjunjung tinggi NKRI, cinta perdamaian dan persatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sila yang keempat mengandung nilai kerakyatan. Sikap yang sesuai atau yang mencerminkan nilai sila keempat diantaranya mendahulukan kepentingan bersama, melaksanakan musyawarah dan demokrasi untuk mengambil keputusan bersama, serta bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Yang terakhir, sila kelima mengandung nilai-nilai keadilan sosial. Sikap yang sesuai diantaranya bersikap adil, suka bekerja keras, menghormati kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain, serta menganggap bangsa lain sama derajatnya dengan bangsa sendiri. Mungkin itu yang bisa kita pelajari kali ini. Sampai bertemu lagi di pelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.